sebaiknya kita berpisah di sini saja. Aku dan putriku akan menyusuri daerah selatan. 2 minggu dari sekarang, kita akan bertemu di desa Magetan. Bagaimana? Baik, tapi kau jangan ingkar janji. Siapapun yang menemukan tombak pusaka itu akan menjadi milik kita bersama. Subhanallah. Memang seperti inilah pusaka keraton yang pernah aku lihat. Sekarang di tanganku. Kita harus bisa merebut tombak itu dari Nyi Waring Ireng. Bagaimana caranya, Nek? Iya, bagaimana caranya merebut tombak itu? Yang jelas, kita tidak bisa menghadapi Nyi Waring Ireng dengan kekerasan. Di awal episode ini, kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang mengadakan pertemuan dengan para sekutunya yang semuanya adalah terdiri dari bangsa siluman. Nenek setan itu pun memerintahkan mereka semua untuk merebut tombak pusaka Keraton Mataram yang telah dicuri oleh Nyi Waring Ireng. Akan tetapi mereka tahu kalau mereka tidak akan mampu menghadapi Nyi Waring Ireng dengan kekerasan. Apalagi wanita sakti itu dibantu oleh muridnya Putri Rembulan dan juga Ki Hajar Teluh, kakak seperguruannya. Jelas mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, si Lampir pun kemudian memerintahkan Ragat Pati dan Duru Wingsa untuk membuat kekacauan di mana-mana guna memecah belah perhatian. Sedangkan dirinya akan mencari cara untuk menghadapi Nyi Waring Ireng secara halus. Lalu si Lampir pun kemudian menyuruh si Grandong untuk mencari Dewa Petir, Setan Utara 3, dan yang lainnya untuk menghadapi orang-orang seperti Pengemis Tangan 1000, Pendekar Naga Angkasa, Gundala Seta, dan yang lainnya. Mereka semua pun kemudian pergi dengan tugas masing-masing. Mak Lampir pun tampak tertawa-tawa puas melihat strategi barunya yang diyakininya akan berhasil. Guru menyuruh memeriksa sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Hai, tunggu! Siapa kalian? Galak sekali kau anak manis. Aku Dewi Sukesi. Aku Lowo Ijo, dan dia Walet Hitam dari Goa Karangbolong. Mau apa kalian menghadangku? Kami sedang mencari Nyi Waring Ireng, gurumu. Untuk apa kalian mencari guruku? Kami akan meminta tombak pusaka Kiai Kurani yang dicuri gurumu dari Istana Mataram. Karena itu kami akan menangkapmu untuk dijadikan sandera. Agar gurumu mau menyerahkan tombak pusaka itu pada kami. Kalian mau menangkapku? Rasakan ini. Ya, kini terjadi pertarungan sengit antara Putri Rembulan dengan Dewi Sukesi, Lowo Ijo, dan Walet Hitam. 3 pendekar itu ternyata bukanlah pendekar sembarangan. Kemampuan mereka cukup tinggi untuk bisa mengimbangi kesaktian Putri Rembulan. Apalagi kini mereka telah menggunakan senjata pusakanya masing-masing, sehingga membuat Putri Rembulan semakin kewalahan dan tinggal menunggu waktu saja gadis itu dapat dikalahkan.
Mendadak saja, kini di samping Putri Rembulan telah berdiri Kaladum Paksa atau Arya Soma alias siluman air yang tampaknya membela gadis tersebut. Ia pun tertawa-tawa lalu menyerang ketiga pendekar pengeroyok Putri Rembulan itu dengan pukulan jarak jauhnya. Hanya untuk setet kalian. Ketiga pendekar tersebut pun kemudian menjadi makhluk raksasa yang mirip dengan kelelawar. Mereka pun kemudian terbang sembari memupuskan serangan yang dilancarkan oleh Kaladum Paksa. Dengan menjelma menjadi makhluk kelelawar seperti itu, ketiganya pun menjadi kebal terhadap pukulan-pukulan siluman air itu. Namun walaupun begitu, Kaladum Paksa pun tidak mau menyerah. Ia pun terus menyerang dengan sekuat tenaganya. Sekutu mak lampir itu pun terus mengumbar pukulan jarak jauhnya dengan tenaga dalam penuh. Kini kita menuju pada Pangeran Purbaya yang di saat itu diperintahkan oleh Sultan Amangkurat untuk menangkap Pangeran Trunajaya dan pasukannya yang disangka telah balelo atau menentang terhadap Sultan. Pimpinan pasukan timur itu pun menjelaskan mengapa ia sampai menentang Sultan Amangkurat. Namun Pangeran Purbaya sendiri hanya menjalankan tugas dari rajanya, sehingga kemudian terjadilah pertempuran di antara keduanya. Aku berani membalelo karena tidak tahan melihat laku raja yang murang toto. Menindas rakyat kecil dengan pajak yang tinggi. Membiarkan kompeni mengacak-ngacak Mataram yang terhormat. Apapun alasannya, tidak bisa diterima. Dikmas tetap aku tangkap. Serbu! Kini kita menuju pada Nyi Waring Ireng yang di saat itu sedang bersama dengan Ki Hajar Teluh dan Putri Rembulan, muridnya. Lalu mendadak saja langkah mereka dihentikan oleh mak lampir, Grandong, Dewa Petir, dan Setan Utara. Hal itu tentu saja cukup mengejutkan Nyi Waring Ireng. Wanita tua itu pun kemudian mempertanyakan kepada mak lampir tentang maksud dan tujuan nenek setan itu menghadang perjalanannya. Aku mau menawarkan sebuah kerjasama. Kerjasama apa? Aku tahu, kau mengincar tempat yang diduduki Trunajaya sebagai pemimpin laskar pemberontak. Kalau ya, kau mau apa? Kita tundukkan Trunajaya dengan ilmu kita. Kita jadikan Trunajaya sebagai boneka kita. Dia yang di depan, kita yang mengendalikan dia dari jauh dengan ajian Wisik Sakti Halimunan. Aku tahu ajian itu dan menguasainya. Tawaran mak lampir memang cukup menarik bagi Nyi Waring Ireng.
Bahkan kebetulan juga Nyi Waring Ireng telah menguasai ilmu wisik halimunan yang baru saja disebutkan oleh Mak Lampir. Wanita sakti itu pun kemudian setuju dengan tawaran Mak Lampir. Namun ia mengajukan satu syarat, yaitu bahwa Mak Lampir dan semua kawan-kawannya itu harus tunduk kepada dirinya. Sebab ialah yang harus menjadi ratu jika Trunojoyo mendapat kemenangan. Mendengar kata-kata Nyi Waring Ireng, Mak Lampir pun jelas menolaknya, sebab menurutnya pimpinan harus orang yang paling sakti di antara mereka. Sedangkan dirinya belum mengetahui kesaktian Nyi Waring Ireng sampai di mana. Mendengar gurunya direndahkan, Putri Rembulan pun langsung angkat bicara. Ia pun mengatakan bahwa Mak Lampir dan kawan-kawannya tersebut tidak pernah berhasil mengalahkan dirinya. Bahkan Mak Lampir, Dewa Petir dan yang lainnya itu pernah dipecundangi olehnya. Sebaliknya, kalian semua pernah menjadi pecundangku. Itu menunjukkan ilmuku lebih tinggi daripada kalian. Itu dulu. Jangan samakan dengan sekarang. Kau harus membuktikan bahwa kau dengan gurumu lebih sakti daripada kami. Baik, kalau itu yang kalian inginkan. Ayo Kakang, jangan tinggal diam saja. Luar biasa ilmu yang dimiliki oleh Ki Hajar Teluh. Dewa Petir benar-benar dibuat tak berdaya. Sekutu Mak Lampir yang paling sakti itu pun tidak diberi kesempatan oleh lawannya untuk mengeluarkan pukulan matahari andalannya. Mak Lampir dan yang lainnya pun menjadi terkejut melihat Dewa Petir yang semakin tidak berdaya, bahkan hampir mati di tangan Ki Hajar Teluh. Melihat semua itu, Setan Utara pun tidak tahan melihat ketuanya diajar habis-habisan seperti itu. Ia pun kemudian segera turun tangan, namun Putri Rembulan pun langsung menghalangi dirinya. Ya, Setan Utara pun kini telah mengeluarkan pedang setan andalannya. Sedangkan Putri Rembulan pun segera mengeluarkan ilmu pamungkasnya dengan menggunakan pedang pusakanya. Setan Utara pun kemudian menjadi sibuk menghadapi serangan gadis itu yang datang bagaikan gelombang lautan. Dari badan pedang gadis tersebut pun muncul senjata-senjata rahasia yang sangat beracun. Pendekar berjubah hitam itu pun berusaha menghindarinya dan juga memapas senjata-senjata rahasia itu dengan pedangnya, sembari menunggu waktu yang tepat bagi dirinya untuk melakukan serangan balasan. Gila, akhirnya tubuh Setan Utara hancur berantakan setelah ditembus oleh Ki Hajar Teluh.
Hal itu jelas saja sangat mengejutkan Mak Lampir. Padahal hampir saja setan utara membunuh Putri Rembulan. Kini Grandong pun segera turun tangan sebab Dewa Petir dan setan utara telah tewas lebih dahulu. Sekarang kau harus mengikuti perintahku, Mak Lampir. Ya, Mak Lampir kini tinggal sendirian saja. Setelah Grandong juga dapat dibunuh oleh Ki Hajar Teluh. Kini mau tidak mau, nenek setan itu pun menjadi taklukan Nyi Waring Ireng, yang artinya tidak ada pilihan lain bagi si Lampir selain menjadi budak Nyi Waring Ireng. Kini kita menuju pada istana Pangeran Trunajaya, di mana pada saat itu sang pangeran pun sedang didatangi oleh Kiai Magdum dari Gresik. Sang Kiai pun memberitahukan dan memperingatkan kepada Pangeran Trunajaya bahwa ia sedang masuk dan terjebak ke dalam kekuatan setan yang akan mencelakakan dirinya. Bahwa pangeran sekarang dalam cengkraman cakra Angkara Durjana. Apa itu, Kiai? Kekuatan setan yang akan mencelakakan Kanjeng. Hamba belum bisa menjelaskan secara rinci. Karena yang datang pada hamba baru Sasmita. Innalillah. Ada apa, Kiai? Tidak ada apa-apa. Mendadak Kiai Magdum pun merasakan langkah-langkah orang tak diundang yang melangkah di atas genting. Namun, ketika sang pangeran mempertanyakan ada apa, sang Kiai pun tidak menjawabnya. Ia hanya bilang, tidak ada apa-apa. Di atas atap bangunan yang mereka tempati, tampak Mak Lampir, Ki Hajar Teluh dan Nyi Waring Ireng yang berusaha menguping pembicaraan mereka yang ada di dalam. Kiai Magdum yang dapat merasakan kehadiran orang-orang jahat tersebut pun kemudian membisiki Pangeran Trunajaya agar lebih waspada lagi. Sang pangeran pun paham apa maksud Kiai Magdum. Ia pun kemudian bertanya apakah ia harus membawa tombak pusaka Kiai Kurani. Sang Kiai pun mengiyakannya. Pangeran Trunajaya pun kemudian memerintahkan seluruh punggawanya untuk mengikuti semua perintah Kiai Magdum. Setelah itu, sang pangeran pun segera masuk ke dalam kamarnya, lalu ia mencoba untuk tidur. Serahkan tombak pusaka Kiai Kurani itu. Ya, melihat ada kesempatan, walaupun sangat sempit, Mak Lampir pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk membawa kabur Pangeran Trunajaya, sebab sang pangeranlah yang telah membawa tombak pusaka Kiai Kurani. Nenek setan itu pun tertawa-tawa senang karena ia merasa telah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan dan ia impikan. Akan tetapi, nenek setan itu tidak sadar kalau dirinya sedang dikejar dan diincar oleh banyak pihak, termasuk orang-orang golongan putih yang terdiri dari para kiai yang telah mempersiapkan segalanya untuk membinasakan semua orang-orang sakti golongan hitam, termasuk Mak Lampir sendiri.
Ya, Putri Rembulan dan gurunya kini sedang menghadapi Kiai Magdum dan muridnya. Namun kesaktian dua orang paling sakti golongan hitam tersebut memang luar biasa, sehingga mereka mampu mengatasi serangan-serangan kedua lawannya. Bahkan mereka berdua mampu mengalahkannya. Akan tetapi, kemudian datanglah Kiai Jamas dan kawan-kawannya yang siap memusnahkan seluruh orang-orang golongan hitam yang ada di tempat tersebut. Ya, kini hanya menyisakan Mak Lampir saja yang masih hidup. Ia sangat terkejut melihat kawan-kawannya, yaitu Nyi Waring Ireng, Putri Rembulan dan Ki Hajar Teluh yang sangat sakti itu bisa dibinasakan oleh para kiai. Nenek setan itu pun kemudian berusaha untuk kabur melarikan diri, namun para kiai pun tidak membiarkannya begitu saja. Kiai Basari pun segera mengejarnya dan membelenggunya dengan kain putih yang telah membunuh ketiga sekutu Mak Lampir tersebut. Kita pisahkan kepala Mak Lampir dengan tubuhnya. 7 sungai dan 3 gunung sebagai pemisah. Jika kepala dan tubuhnya ini saling mendekat, pemisahnya kurang dari 7 sungai dan 3 gunung, maka ia akan bisa hidup lagi, meskipun bukan dalam wujud yang sempurna. Betul. Dia akan tetap membahayakan kehidupan manusia, sebab dia masih bisa menitis pada makhluk yang dikehendakinya. Ya, mari kita kubur kepala dan tubuh Mak Lampir di tempat yang tidak bersentuhan dengan tanah. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton dari awal episode 1 sampai ke episode 321 ini. Dan ini adalah episode terakhir tamat dari film Mak Lampir. Jadi semua Mak Lampir dan orang-orang golongan hitam udah tewas, sudah mati semuanya. Dengan demikian maka film ini kami nyatakan tamat. Demikian atas segala perhatiannya dari semua teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.